Oke teman-teman, ini berjumpa lagi dengan channel Perintis TV. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pelintasan sebidang atau pelintasan resmi PU tapi tidak dijaga. Maksudnya tidak dijaga secara resmi. Seperti ini keadaannya, palangnya itu udah rapuh, terbuat dari bambu dan udah nggak layak dipakai sebenarnya. Palang ini dibuat oleh penjaganya sendiri, inisiatif penjaganya sendiri. Sebelum kita menyaksikan video lengkapnya, kita saksikan dulu intro video berikut. Terima kasih. Selamat menyaksikan video dari kami, Perintis TV. Namun nyawa terus melayang akibat kecelakaan. Di perlintasan sebidang, perpotongan jalur kereta dan jalan ironinya masih ada lebih dari 2000 pelintasan sebidang yang tidak dijaga. Perlintasan pasti bidang yang tidak dijaga. Seberapa bahayanya dan bagaimana negara memberatkan problematika pintu perlintasan bidang Ini melayang. Bertahun-tahun tanpa penjagaan dan pengamanan resmi. Secara swadaya, warga menjaga pelintasan yang dilalui kereta komuter. Perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan Atau pelintasan sebidang. bak tempat mengadu nyawa. Duka enggan bertepi kala kasus demi kasus kecelakaan di pelintasan itu terjadi. Saban waktu. Menurut data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, 877 kecelakaan terjadi di pelintasan sebidang selama 3 tahun belakangan, yang menyebabkan 256 nyawa melayang. Tak ada sistem pengamanan di pelintasan tersebut. Meski ramai dilalui kendaraan, maut kerap menjemput di pelintasan sebidang tak resmi. Tiap tahun kayaknya ada jitu di lintasan kereta api. Kecelakaan di sini seringlah Tersebar di jalan nasional provinsi, kabupaten dan kota. Ada yang resmi memiliki sistem peringatan dan penjagaan. Tapi banyak pula yang kosong tanpa alat keselamatan dan penjaga. Dari 3.693 lokasi pelintasan sebidang, 2.000 titiknya tak dijaga. Ribuan sebaran titik ditambah budaya abai pada keselamatan. Tak ayal membuat angka kecelakaan tinggi di perlintasan sebidang itu. Sudah terjadi lebih kurang 656 kali kecelakaan di perlintasan sebidang, di mana korbannya pun cukup banyak. Yang meninggal dunia sekitar 256, yang luka berat ada 170 dan luka ringan sebanyak 230. dalam peraturan Menteri Perhubungan. Pelintasan sebidang terbagi dalam 3 jenis, yaitu pelintasan resmi yang dijaga, pelintasan resmi tak dijaga, dan pelintasan liar. Pelintasan sebidang jalan walet termasuk dalam jenis pelintasan resmi tak dijaga. Pelintasan walet jadi contoh sengkarut pelintasan sebidang yang kerap memakan korban jiwa. Padahal status pelintasan tersebut resmi. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan, pelintasan sebidang harus mengantongi izin operasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pelintasan sebidang harus dilengkapi rambu marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan petugas penjaga. Tanggung jawab penanganan perlintasan sebidang berada di pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan status kepemilikan jalan.
Saya membuat standar, ya standar di dalam penanganan perlintasan sebidang, termasuk pintu dan teknologi yang digunakan. Itu yang akan menjadi pedoman bagi provinsi, kabupaten kota. Provinsi dan kabupaten kota itu yang melaksanakan untuk jalan provinsi dan kabupaten kota. Untuk jalan nasional ada kewenangan dari Kementerian Pemerintah Pusat. Berlarut-larutnya problem pelintasan sebidang, serta masih banyaknya pelintasan sebidang tak memiliki peralatan keselamatan, jadi potret abainya negara terhadap keselamatan warga. Jadi, keselamatan ini kita bicara keselamatan secara keseluruhan. Kondisi ini diperparah dengan budaya masyarakat yang cenderung abai dan tak disiplin tatkala melewati pelintasan sebidang. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan kereta api harus didahulukan pada pelintasan sebidang. Pengemudi kendaraan wajib berhenti saat isyarat berbunyi dan palang pintu menutup, agar tak ada lagi duka karena maut di perlintasan kereta. Langkah konkret mesti dikebut untuk mengurai benang kusut. Kalau dia itu harus ditutup, ya tutup sama sekali aja, nggak apa-apa. Tapi daerah-daerah didiskusikan dengan penduduk lokal. Ya, salah satunya memang hanya berimbas ke keselamatan di perlintasan sebidang. Di kita itu keselamatan itu belum menjadi prioritas kita. Dan pelintasan kereta, negara patutnya tak cuek pada keselamatan warga. Negara seperti enggan menjadikan penyelesaian persoalan lintasan sebidang masuk list prioritas. Buktinya, segala daya dikerahkan agar moda kereta cepat bisa rampung.